keluarga besar Maranatha dan pemirsa di mana saja berada, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan kembali melakukan Maranatha Family Fellowship melalui media ini. Kiranya di masa-masa pandemi virus corona COVID-19, kita semua tetap bertumbuh dalam persekutuan dan firman Tuhan. Mengawali Maranatha Family Fellowship kita di hari ini, saya mengajak kita untuk berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Allah yang selalu ada bersama dan untuk kami. Di tengah-tengah masa pandemi virus corona ini, kami anak-anak-Mu datang kepada Engkau. Kami haturkan syukur dan terima kasih. Karena Allah boleh senantiasa menjaga kami, memberikan kekuatan dalam segala kelemahan kami, bahkan membangkitkan pengharapan di tengah-tengah keputusasaan kami. Kami keluarga besar Universitas Kristen Maranatha datang kepadamu memohon belas kasihan Tuhan. Biarlah persekutuan yang kami jalani secara daring ini akan meneguhkan kami untuk terus melangkah dan menunaikan setiap panggilan yang Allah percayakan bagi kami. Mari pakailah ibadah ini untuk meneguhkan kami. Dari awal, pertengahan sampai akhir, biarlah Roh Tuhan yang memandu kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Para sahabat Maranatha dan pemirsa, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian, tak ku tahu kan hari esok. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tangan Tuhan yang memegang
Dalam keyakinan itu kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Dr. Dede, pengajar Fakultas Kedokteran dan juga seorang dokter yang sehari-hari melayani di Rumah Sakit Immanuel Bandung. Beliau akan membawa kita bersama-sama merenungkan satu tema ketika kita merasa kehilangan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Allah yang baik, kesempatan ini kami mau belajar firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Dr. Dede. Biarlah Engkau menjadikan hamba-Mu ini sebagai alat dalam tangan Tuhan untuk meneguhkan kami, terkhusus di masa-masa pandemi virus corona. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon bimbingan Roh Allah yang kudus. Amin. Silakan untuk Dr. Dede membawakan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dimanapun berada, Shalom. Pada hari ini kebetulan saya membaca sebuah ayat dalam firman Tuhan dan bersama ini ingin men-sharingkan apa yang saya renungkan dari firman yang diambil dari Injil Matius 10 ayat yang ke-39. Bunyinya sebagai berikut. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Saudara-saudari yang terkasih, kehilangan adalah sesuatu yang universal, artinya semua orang pasti pernah mengalaminya. Dan kehilangan itu menimbulkan suatu perasaan sedih di dalam hati kita. Jika kita membicarakan tentang kehilangan, kita bisa membagi menjadi dua. Yang pertama adalah kehilangan sesuatu yang benar-benar konkret, misalnya kehilangan benda berharga, kehilangan anggota keluarga, baik karena meninggal maupun karena pindah tempat tinggal, kehilangan pekerjaan atau mata pencaharian. Tapi kita juga bisa kehilangan sesuatu yang tidak konkret. Misalnya, dalam sebuah persahabatan, apabila pada suatu hari sang sahabat melakukan suatu pembicaraan dengan temannya dan ternyata menceritakan hal rahasia yang menyangkut kita, jadi dia membocorkan rahasia kita, maka di situ kita juga merasa kehilangan kepercayaan terhadap sahabat kita dan sekaligus kehilangan relasi persahabatan itu. Nah, apapun penyebabnya, setiap kehilangan pasti membuat rasa sedih, menimbulkan sebuah ruang kosong di hati kita, dan kita berespon terhadapnya. Respons kita bisa bermacam-macam secara alamiah. Menurut Elizabeth Kubler-Ross, respon kita terhadap suatu rasa kehilangan atau kedukaan itu terdiri dari 5 tahapan yang disebutnya sebagai 5 tahapan kedukaan. Reaksi awal kita pada umumnya adalah penyangkalan atau denial. Dalam hal ini kita tidak mau percaya bahwa suatu kehilangan telah terjadi atas diri kita. Kita mau mengatakan dalam hati kita atau kepada orang lain pun, tidak, saya tidak apa-apa kok, saya baik-baik aja. Atau tidak mungkin hal itu terjadi pada diri saya ataupun keluarga saya. Respons yang lainnya bisa berupa marah, di mana kita bisa mencari-cari kambing hitam atas kejadian yang menimpa kita. Lalu kita mulai marah kepada orang tersebut. Atau bisa juga kita marah kepada diri sendiri dan bahkan terkadang ada yang marah kepada Tuhan. Respon lainnya adalah berupa tawar-menawar. Terkadang kita malah berusaha untuk tawar-menawar dengan Tuhan
ketika kita mengalami suatu kehilangan, misalnya kita mengalami kesakitan, kehilangan kesehatan kita, lalu kita mulai menawar kepada Tuhan, Tuhan, seandainya Engkau menyembuhkan aku, nanti setelah sehat, aku akan bernazar, akan melakukan pelayanan dengan lebih baik lagi. Kira-kira seperti itu. Dan respon yang lain yang paling banyak kita lihat adalah depresi. Nah, tetapi tahapan yang paling akhir dan tahapan yang paling matang atau matur adalah penerimaan, di mana kita sudah benar-benar menerima keadaan yang menimpa kita dan berdamai dengan situasi kondisi tersebut. Saudara-saudari yang terkasih, pada saat ini kita sedang mengalami pandemi COVID-19 dan kita semua terancam oleh kehilangan sesuatu yang tidak bisa kita bayangkan seberapa besarnya di hari-hari mendatang. Kita tahu bahwa penyakitnya sendiri telah merenggut beberapa teman atau sahabat kita. Kemudian pembatasan gerak atau social distancing yang digaung-gaungkan oleh pemerintah untuk mencegah penyebaran virus ini telah menimbulkan kesulitan-kesulitan ekonomi, terutama bagi pekerja harian, bagi pedagang kaki lima dan pekerja lepas. Dan bagi kita yang percaya dengan keilmuan kita sebagai akademisi dalam hal menghadapi pandemi ini, kita benar-benar kehilangan kepercayaan kita akan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang selama ini kita bangga-banggakan. Karena ternyata ketika pandemi ini terjadi, semua ilmu yang kita miliki tidak siap guna, tidak siap untuk digunakan untuk menghentikan penyebaran penyakit COVID-19 ini. Hal ini menimbulkan juga rasa hilang kepercayaan dari masyarakat terhadap tenaga medis. Juga sebagian masyarakat hilang kepercayaannya kepada pemerintahnya masing-masing di berbagai negara. Apakah para medis dan pemerintah bisa mengatasi pandemi ini? Mereka mempertanyakan hal itu sehingga terjadilah panic buying. Beberapa kalangan yang mempunyai status ekonomi yang cukup baik dengan segera melakukan pembelian besar-besaran, baik itu terhadap sembako maupun membeli barang-barang yang sebenarnya tidak mereka perlukan, misalnya alat perlindungan diri yang sebenarnya ditujukan untuk tenaga medis. Bahkan ada yang membeli APD atau alat perlindungan diri yang seperti baju astronot itu untuk digunakan untuk dirinya sendiri. Kita mungkin pernah lihat hal tersebut disebarkan di media sosial. Begitu paniknya orang-orang karena kehilangan kepercayaan terhadap berbagai pihak tadi, yaitu tenaga medis dan terhadap pemerintahnya masing-masing. Mari kita pikirkan, mengapa hal itu bisa terjadi? Kemungkinan besar karena orang-orang itu, bahkan mungkin juga kita sendiri, merasa takut akan kehilangan nyawa kita oleh penyakit COVID-19 tersebut. Dan di sini kita berada pada tahap penyangkalan. Tidak mungkin penyakit ini menimpa diri kita kalau kita mempersiapkan diri dengan baik. Dalam arti membeli bekal sembako, menyediakan bekal alat perlindungan diri. Bahkan kemarin ada cerita bahwa sebagian orang sudah mulai membeli tablet kina sejak tablet kina itu diumumkan di media-media sosial ataupun di TV sebagai salah satu
obat yang bisa digunakan untuk COVID-19 ini. Rasa takut kehilangan. Rasa takut kehilangan nyawa, itulah yang dialami oleh sebagian besar dari kita pada saat ini. Memang, kalau dipikirkan, siapa yang mau mati? Siapa yang mau meninggal? Kebanyakan dari kita terbiasa untuk mencari selamat. Tapi, apa yang dimaksud dengan selamat di sini? Apakah selamat sendirian? Selamat untuk bertahan sendirian bersama keluarga kita, atau selamat dalam arti berjuang bersama-sama? Kenyataannya, pada saat ini sebagian orang mencari selamat sendiri-sendiri dengan menumpuk barang-barang tadi dan tidak mempedulikan sesama yang di sekitarnya. Tetapi orang-orang tersebut mungkin lupa bahwa COVID-19 ini tidak pandang bulu, dapat mengenai siapa saja, baik yang sosial ekonominya rendah maupun para bangsawan, sampai kepada putra mahkota kerajaan Inggris pun bisa terkena. Dan pandemi COVID-19 ini ternyata mengajari kita bahwa dalam hal menghadapi penyakit yang melanda seluruh dunia ini, kita tidak bisa menggunakan cara ingin selamat sendiri. Justru ketika kita mau menghentikan penyebaran virus ini, kita perlu menyelamatkan orang-orang di sekitar kita, tetangga kita, masyarakat yang ada di sekitar kita. Kepanikan, kehilangan harapan, begitulah cara dunia. Bagaimana seharusnya kita sebagai seorang yang beriman menghadapi sebuah kehilangan atau ancaman terjadinya kehilangan? Dalam hal ini, saudara-saudari yang terkasih, kita bisa belajar dari kehidupan Ayub. Ayub adalah seorang yang kaya. Dia memiliki banyak harta, dia memiliki keluarga yang bahagia, lagi pula hidupnya saleh. Namun pada suatu ketika, secara tiba-tiba, semua itu direnggut daripadanya. Dia kehilangan hampir segala-galanya, termasuk kehilangan kesehatannya. Meskipun dalam banyak hal kita jauh berbeda lah dari Ayub. Karena yang pertama-tama tentu saja kita tidak kaya raya seperti Ayub, dan yang kedua, kita tidak bisa dibandingkan dalam hal kesalehan, di mana Ayub benar-benar sebagai orang saleh yang bahkan dipuji oleh Allah sendiri. Nah, namun ada satu benang merah yang bisa membuat kita terkait dengan Ayub, yang bisa membuat kita meneladani sikap Ayub, yaitu kita dan Ayub sama-sama pernah mengalami kehilangan. Tetapi perbedaannya adalah ketika mengalami kehilangan itu, Ayub bergumul di dalam iman, bergumul di dalam Tuhan, dan sebagai hasil dari pergumulannya, dia akhirnya merendahkan dirinya atau merendahkan hatinya. Dengan kerendahan hatinya, maka ia pun menyadari bahwa segala yang ia miliki pada saat itu sebenarnya adalah kepunyaan Tuhan. Maka kita bisa melihat atau membaca apa yang dikatakan Ayub dalam kitab Ayub ayat yang ke-20, dikatakan sebagai berikut. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Kita mendengar di sini bahwa Ayub merendahkan hatinya, dilukiskan sebagai mengoyak jubah, mencukur kepala, sujud, dan menyembah Allah. Kemudian dalam ayat 21 Ayub berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya.
Artinya ia benar-benar menyadari bahwa segala yang dimilikinya selama ini bukan benar-benar miliknya pribadi, melainkan kepunyaan Allah. Bahwa ia pernah diizinkan untuk memilikinya itu adalah suatu anugerah yang sangat besar dan ia patut bersyukur atasnya. Karena itu ia mengatakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, selain meneladani Ayub, kita juga diajak untuk kembali mendengarkan firman Tuhan dalam Matius 10 ayat 39 tadi. Yaitu suatu firman yang mengatakan bahwa barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Sebuah kalimat yang tampak bertolak belakang dengan cara pikir dunia. Dan mungkin bagi kita tidak masuk logika. Bagaimana caranya seorang yang ingin menyelamatkan nyawanya harus dilakukan dengan cara menyerahkan nyawanya karena Tuhan. Saya merenungkannya dan menemukan sebuah contoh kecil seperti ini. Ketika masih bayi, salah seorang putra kami memiliki bantal kesayangan yang selalu harus ada kalau dia mau tidur. Tanpa bantal itu dia tidak bisa tidur. Kadang-kadang bahkan kalau lagi tidur diambil bantalnya dia pasti terbangun. Nah, ketika dia mulai berusia 2 atau 3 tahun, bisa dibayangkan bantal itu sudah seperti apa bentuknya. Karena kadang-kadang waktu masih bayi kan bantal itu pasti pernah kena ompolnya, kemudian dicuci berulang-ulang kali. Sehingga bentuknya benar-benar sudah tidak karuan. Tetapi ketika sudah mulai besar, umur 3, disuruh mengganti bantalnya, dia itu menolak. Maka pada suatu hari kami membuang bantal itu. Malam harinya tentu saja dia merasa kehilangan bantal, menangis, marah, mencari siapa yang menghilangkan bantal, dan akhirnya dia tidak bisa tidur. Walaupun sudah dihibur dengan bantal pengganti yang sebetulnya bagus, bentuknya seperti Winnie the Pooh. Nah, akhirnya untuk menenangkan dia, maka saya menemaninya tidur, didongengkan, setelah diajak doa, dan sebenarnya setelah itu selama beberapa minggu, setelah bantalnya dihilangkan, si kecil selalu diajak tidur bersama kami dan sebenarnya mendapatkan cinta yang lebih, perhatian yang lebih. Mungkin kisah ini tidak bisa dipadankan, tetapi sebagai contoh kecil, kira-kira seperti itulah. Bagaimana kalau kita sebagai orang beriman diminta untuk melepaskan atau kehilangan harta dunia, apa yang kita anggap sebagai nyawa kita, misalnya jabatan, pekerjaan, prestasi, dan atribut dunia lainnya. Mungkin kita berasa berat ketika kehilangan hal-hal tersebut, tetapi sebenarnya jika kita kehilangan semua itu demi Tuhan, maka kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Maka saudara-saudari, dalam hal ini kita bisa belajar kembali dari Ayub. Kita bisa melihat bahwa kehilangan dapat mentransformasikan hidup seorang beriman seperti Ayub. Bila kita membawa kehilangan itu di dalam Tuhan, berpegang kembali kepada Tuhan, maka dalam situasi pandemi seperti ini, jika kita masih mengandalkan harta dan hal-hal duniawi yang kita bangga-banggakan, kita anggap sebagai nyawa kita, misalnya alat-alat pelindung diri yang sebenarnya tidak kita butuhkan, atau mengandalkan harta kita, kemudian ada orang yang pergi ke luar negeri yang dianggap pelayanan kesehatannya lebih baik, itu tidak menjamin bahwa kita akan selamat.
Maka pada saat seperti ini, marilah kita melepaskan kebanggaan kita terhadap hal-hal duniawi. Mari kita lebih menyadari bahwa semua itu adalah benar-benar anugerah Tuhan kepada kita. Marilah kita lebih bersyukur dengan cara membagikan berkat-berkat Tuhan itu kepada sesama kita, agar kita menjadi berkat bagi sesama dalam situasi yang sulit ini, selagi masih ada waktu. Maka selain kita saling mendoakan, saling menguatkan, ada baiknya kita saling berbagi, menyerahkan tenaga, waktu untuk membantu sesama kita yang sedang kesulitan di masa pandemi. Bisa dengan cara menjadi relawan, misalnya para tenaga medis. Bisa dengan cara menyumbangkan sedikit dari milik kita kepada staf kita, bawahan, tetangga kita, seperti membagikan sembako, membagikan masker, membagikan hand sanitizer, dan sebagainya. Dengan demikian, ketika kita melepaskan hal-hal tersebut, ternyata kita tidak kehilangan apa-apa. Bahkan kita akan menerima lebihnya, yaitu mengurangi penyebaran pandemi ini. Dan dengan demikian kita telah berbuat kasih, dan seperti yang dijanjikan oleh Tuhan, kita akan memperoleh hidup kekal seperti yang dijanjikannya. Amin. Keluarga besar Maranatha dan pemirsa, kita telah mendengarkan firman Tuhan, dan kini saya mengajak kita untuk berdoa. Kita bawakan semua pergumulan dan harapan kita kepada Allah. Kita mohon bimbingannya. Mari berdoa. Ya Allah kami, terima kasih untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami untuk melihat bahwa hidup yang kami miliki tidak lain dan tidak bukan adalah kepunyaan Tuhan sendiri. Dan ketika kami hidup dalam waktu yang begitu terbatas, kiranya kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga ketika Tuhan memanggil kami pulang dengan penuh damai sejahtera. Dan kami tahu setiap kami akan tiba di masa kepulangan itu. Dan Tuhan mampukan setiap kami untuk dapat menerima bagian dari kenyataan hidup itu sebagai bagian dari karya Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami tahu sangatlah tidak mudah kami melangkah di tengah-tengah situasi pandemi saat ini. Tetapi biarlah situasi ini mengajar kami untuk berserah seutuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan kami semakin terdorong untuk mengisi hari-hari hidup yang terbatas ini dengan kasih, dengan kebaikan, dengan kebenaran, dengan keadilan, demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan, dan juga untuk kemajuan dan kebaikan kami, umat manusia di tengah-tengah semesta yang Tuhan ciptakan. Terima kasih. Kami mau berdoa untuk para dokter, suster, mereka yang berada di garis depan dalam upaya pemberantasan COVID. Allah memberkati mereka. Untuk pasien yang sakit,
Kami mohon pengasihan Tuhan untuk kesembuhan mereka. Dan kami seluruh masyarakat, Tuhan karuniakan kesabaran, supaya kami menjalani masa-masa ini dengan baik, dengan taat, patuh pada setiap anjuran dan himbauan yang diberikan. Untuk pemerintah kami berdoa Allah menolong mereka, baik di pusat, di daerah, supaya mereka dapat mengatasi COVID ini dengan cepat dan tepat. Kami berdoa untuk Universitas Kristen Maranatha. Tuhan juga berkenan memberkati dalam seluruh upaya kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan kami di kampus tercinta ini. Berkati para pimpinan, rektorat bersama dengan jajaran, juga dekanat dengan seluruh jajaran. Tuhan memberkati sehingga mereka dapat menunaikan setiap amanat yang dipercayakan. Kami berdoa untuk seluruh mahasiswa kami, Tuhan juga menolong mereka melewati masa-masa ini dengan penuh kekuatan dan kesehatan yang dari Tuhan. Dan kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan. Biarlah Tuhan mampukan supaya menjadi saluran berkat-Mu dalam masa-masa pandemi ini. Kami sungguh berharap, karena hanya Engkau Tuhan, satu-satunya sandaran kami. Kepadamu-lah kami berseru, kami memohon, selamatkanlah setiap kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mohon anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, memberkati kami semua hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikian Maranatha Family Fellowship pada saat hari ini. Kiranya firman yang telah kita dengarkan meneguhkan kita. Sebagai manusia, ketika diperhadapkan dengan situasi kehilangan, pasti kita akan merasa sedih. Tetapi setiap kehilangan itu akhirnya mengingatkan kita bahwa kita bukan pemilik, bahkan hidup kita sendiri. Semuanya adalah milik Tuhan. Maka di waktu yang Tuhan karuniakan, mari kita berkarya melayani Dia seturut talenta yang Tuhan berikan. Allah memberkati kita semua, keluarga besar Maranatha, dan semua pemirsa di mana saja berada. Kami undur diri. Tuhan